akan mendengarkan, menyimak tausiah, suatu ilmu yang akan disampaikan oleh Umi Sani. Hilangkan dulu cerita yang di rumah, mungkin liburan dulu diangkat, biarkan basah, biar hati kita basah, lembab, seger pagi. Kepada Umi Sani yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami muliakan karena Allah, persilahkan tausiahnya. Di sini atau di mana? Di sini aja. Agak di tengah. Di tengah ya, Mi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semuanya jawab salam saya ya, Mi ya. Saya kasih pantun dulu mau? Nanti bilang cakep ya. Di kali banyak buaya. Kalau bahasa Arabnya jamil ya, jamil. Ya, jamil. Di taman safari jumpa jerapah. Jamil. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, yang jawab salam saya hidupnya berkah. Amin. Jamil. Ya, Masya Allah. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamil, Masya Allah ya. Bukan Bang Jamil ya, bukan ya. Jamil tuh artinya bagus, cakep, cantik ya, Mi ya. Berarti saya ikut Jamil itu Toyib baik juga, baik juga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di masjid ini, masjid tercinta ini. Ya, ini pertemuan kedua ya. Ada yang sudah pernah bertemu juga, ada yang belum gitu ya, yang belum salam kenal ya, Mia. Saya diamanahkan ya untuk mengisi kajian pada sore hari ini dengan tema, ada yang tahu nggak Mi tema yang kita bahas apa nih sore ini? Belum? Oh, kirain udah. Oh, ada di undangan. Kirain udah di share. Undangan ya. Oh, ada. Ya. Fikih safar untuk muslimah. Ya. Nah, sebelumnya kan di Masjid Al-Falah ya, saya pernah mengisi kajian juga ya, ibu-ibu pengajian. Kemudian yang hari ini ya kita bahas fikih nih, Mi, fikih safar. Nah, fikih safar itu artinya perjalanan. Di sini suka jalan-jalan nggak, Mahat semua? Suka ya, bahasa suka healing ya, suka halan-halan gitu ya. Nah, ya. Jadi safar juga ada fikihnya, Mi ya, ada ketentuan syariatnya. Nah, maka kita bahas ya insyaallah sore ini mengenai fikih safar untuk muslimah ya. Baik, safar itu sebenarnya apa? Safar itu pengertiannya adalah perjalanan ya, perjalanan. Orang yang melakukan perjalanannya disebut musafir. Sering mendengar ya, musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Nah, safar ini hikmahnya ya, hikmahnya Allah kasih keringanan kepada orang yang safar. Keringanan dalam toharohnya, bersucinya ketika di perjalanan, ya, sholatnya di kendaraan, ya, kemudian sholatnya bisa digabungkan dan disingkat. Nah, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak semata-mata bisa mendapatkan keringanan itu. Ada syaratnya untuk bisa mendapatkan dispensasi atau keringanan tersebut. Ya. Nah, kemudian hikmahnya juga safar itu bisa mengenal karakter orang, ya, aslinya.
aslinya dia gimana sifatnya. Karena di dalam hadis ya, Umar bin Khattab itu pernah didatangi oleh seorang sahabat, dia bilang, saya ini teman baiknya si Fulan, ya, saya ini bestinya Fulan, gitu. Pokoknya orangnya tuh baik banget, orangnya tuh jujur, orangnya sabar, gitu ya. Kamu tahu, kata Umar bin Khattab, kamu tahu dari mana dia orangnya seperti itu? Kalau mau tahu lebih dalam, coba jalanlah sama orang tersebut. Nah, jadi ketika kita safar atau kita melakukan perjalanan dengan orang tersebut, ya, dengan besti kita misalkan nih, ya, kita tahu tuh nanti karakter aslinya gimana, keluar tuh karakter aslinya, ya, dia sabar apa enggak ketika di perjalanan, gitu ya. Nah, maka itu salah satu cara untuk mengetahui karakter asli seseorang, gitu. Ya, kemudian tadi, ya, sebenarnya apa sih? Nah, satu lagi hikmahnya musafir juga doanya itu dikabulkan nih. Jadi kalau ada yang mau melakukan perjalanan, bilang ke temennya gitu ya, besok saya mau safar. Ya, nggak mesti mau safar umroh juga atau haji, safar yang jauh, misalnya saya mau ke Palembang nih besok, ya, doain saya ya, minta doa gitu ya, doain saya biar selamat. Doanya apa? Fi amanillah. Doanya fi amanillah, artinya semoga dalam keselamatan Allah, ya. Nah, terus yang minta doa itu, ya, minta doa yang tadi temennya tadi minta doa ke yang mau safar, tolong doain saya ya, saya minta doa nih, nitip doa nih biar dilancarkan rezekinya, kan kamu mau safar, kamu kan nanti statusnya musafir, doanya dikabulkan, nanti saya titip doa gitu ya. Jadi nggak cuma titip doa ke yang umroh atau yang ke haji gitu, yang mau safar, ya, safar sejauh kurang lebih 89 km, ya, itu safar panjang ya, yang dapat dispensasi atau keringanan gitu ya. Nah, jadi itu hikmah seorang musafir. Nah, ada yang mau melakukan perjalanan deket-deket ini? Nanti minta doa, titip doa ya. Apalagi safarnya hujan, turun hujan nih. Nah, tambah-tambah dikabulkan doanya, gitu ya. Baik. Ini saya dikasih waktu 30 menit ya, Mia. Jadi agak cepet ya. Baik. Apa aja sih syaratnya ya, Mia? Syarat biar dia dapat keringanan, ya. Dia statusnya sebagai musafir yang dapat keringanan. Nah, yang pertama dia niat, ya. Niatnya safar, Mi. Niatnya memang safar. Kalau nggak niat safar ya nggak bisa dapat keringanan. Sholatnya nggak bisa digabungkan, dijamak atau dikosor. Niatnya memang safar. Saya besok mau safar ke Palembang. Saya besok mau safar ke Bandung. Saya besok mau safar ke Jakarta gitu ya. Nah, ke Bali ya. Ke Mekah gitu ya. Nah, jadi harus niat safar. Kalau yang nggak niat ya, misalkan nih contoh, suami nih, seorang suami, dia mau kasih surprise ke istrinya, dia nggak bilang-bilang mau pergi, dia bilang siap-siap aja yuk besok, ya, siapin baju, besok kita mau pergi, tapi istrinya tuh nggak tahu mau pergi jauh atau enggak, gitu ya, pura-puranya hadiah anniversary gitu ya, berapa tahun pernikahan gitu. Nah, terus si suami pesan ke istrinya, besok pokoknya kita pergi ya pagi-pagi. Ternyata diajak jalannya jauh banget ya, keluar kota, misalkan dari Bandar Lampung ke Kota Bumi gitu ya. Kota Bumi ada apa ya? Ada pantai ya, atau enggak ke pesisir gitu ya. Istrinya nggak tahu, loh ternyata kita perginya jauh ya. Berarti istrinya niat safar atau enggak? Enggak kan? Suaminya yang berniat safar, istrinya tidak niat safar. Maka yang berhak dapat keringanan siapa? Suaminya aja, istrinya nggak bisa sholat jamak dan qashar. Kalau istrinya paham, kenapa nggak bilang kita ini pergi jauh, gitu kan, saya bisa jamak dan qashar ya. Jadi serba salah, dikasih surprise, tapi juga istrinya marah-marah juga ya, karena nggak bisa dapat keringanan. Nah,
Maka dari itu dibutuhkan niat, ya, niat kalau kita mau pergi jauh. Nah, jaraknya, ya, jaraknya berapa? Jaraknya kalau di dalam hadis itu 4 burut. 4 burut itu 4 pos, ya. 4 pos, ya. Jadi hadisnya Rasulullah itu pergi ke Mekah. Dari Mekah ke Usafan itu 4 burut. Ya, setelah dikonversi ke dalam kilometer itu kurang lebih 89 kilometer. Berarti dari sini kemana, Mi? Dari sini ke metro safar nggak? Belum, ya, belum sampai 89. Ke kota bumi iya. 89 kilo. Ya. Bakau nih. Kalianda berarti ya. Ya. Bakau, ya. Jadi ketika mau safar itu lihat dulu jaraknya. Kalau kita mau dapat keringanan tersebut, ya, salat kita di jam atau di qashar. Nah, kemudian ya yang ketiga itu keluar wilayah. Tapi ini tadi ya, kembali lagi tujuannya itu 89 ya, Mi. Tujuan akhir 89 minimal tujuan akhir 89 kilo tujuan akhirnya, ya. Kalau dia transit dulu, ya, transit dulu itu nggak masuk. Jadi tujuan akhirnya gitu, ya, tujuan akhirnya. Saya mau ke, misalkan saya mau ke Bandung, transit dulu di Jakarta. Yang dihitung tuh Bandungnya dulu, Bandungnya, ya, Bandungnya berapa jaraknya gitu. Nah, kemudian keluar wilayah, dia sudah keluar kotanya. Misalkan kita di Bandar Lampung, ya, keluar kota Bandar Lampung itu sudah disebut musafir. Jadi sholatnya nggak pas di rumah. Saya mau berangkat besok, tapi saya mau sholat dulu di rumah, nggak bisa. Jadi harus keluar dulu dari kotanya, dari wilayahnya, ya. Ya, itu syarat. Nggak boleh, harus, ya, keluar dulu. Dan safarnya bukan tujuan maksiat juga. Nah, misalkan saya mau ketemu ayang gitu, ya, ketemu ayang beb yang belum halal gitu, ya, mau ketemu pacar saya gitu. Nah, saya mau safar ke Bandung, sana saya mau ketemu sama pacar saya. Nah, nggak bisa tuh, nggak bisa dapat keringanan karena tujuannya untuk maksiat, gitu, ya. Gitu, ya. Sholatnya nanti di jalan ketika sudah keluar. Ya. Nah, nanti ada sesi pertanyaan ya, Mi, ya. Oke. Disimpan dulu pertanyaannya. Oke. Ada traveling itu suruh menikmati. Baik. Tanya Bu, mumpung ada belum? Nanti. Ada waktunya nanti. Oke, kita lanjut dulu, ya. Kita lanjut dulu. Nyesel pulangnya berapa kali sekali ke pertemuan di situ? Ya, kalau diminta Insya Allah bisa. Insya Allah bisa kalau diminta. Baik. Hukum-hukum safar, ya, Mi, ya. Jadi safar itu juga ada hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah atau boleh, ada yang makruh. Makruh itu berarti dibenci, nggak disukai, dan ada yang haram, ya. Yang wajib safar apa? Safar menunaikan ibadah haji, safar menuntut ilmu. Ada daurah nih nanti di Bogor sekitar seminggu. Nah, yuk kita pergi ke sana. Nah, berarti safarnya hukumnya wajib untuk menuntut ilmu, gitu, ya. Kemudian safar sunnah. Safar yang sunnah itu ketika tujuannya untuk silaturahim, ya, bertemu dengan keluarga. Ya. Silaturahim itu untuk keluarga, ya, Mi. Ya, aslinya untuk keluarga yang punya hubungan darah, gitu, ya. Kalau ke teman, ya, atau selain keluarga itu namanya ziarah atau berkunjung, ya. Ya, silaturahim tuh istilahnya untuk keluarga. Jadi kita pergi silaturahim, namanya kan silah tuh hubungan, rahim tuh rahim, ya, ada ikatan darah. Nah, kalau kita mengucapkan silaturahim, oh berarti kita sedang mengunjungi keluarga kita, gitu, ya. Kemudian safar yang mubah atau yang boleh, safar untuk berdagang, ya. Dia berdagang di Tanah Abang misalkan. Nah, berarti safarnya hukumnya mubah atau boleh. Kemudian yang makruh apa? Yang makruh yang nggak ada manfaatnya, cuma main-main aja, gitu, ya.
Healing tanpa ada, misalkan tanpa ada menuntut ilmunya gitu ya, manfaatnya gitu. Kemudian yang haram yang gimana? Safarnya wanita tanpa mahram. Nah, jadi dia pergi sendiri atau dia nggak dapat izin dari suaminya. Nah, tiba-tiba udah pergi aja, nggak izin dulu sama suaminya, maka safarnya haram. Kalau haram bisa dapat dispensasi nggak bisa ya. Kalau misalkan dia perginya sama temen yang sikoh yang dia percaya, ya ini tuh ada perbedaan pendapat ya mengenai safarnya wanita tanpa mahram atau suami. Ya, ada yang mengatakan itu haram secara mutlak, pokoknya nggak boleh, sama sekali nggak boleh wanita itu safar tanpa mahramnya. Ya, yang kedua boleh, ya membolehkan, ini ulama Syafi'i membolehkan secara mutlak ya pada seluruh safar. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya dia bersama rombongan yang aman ya, yang aman. Misalkan teman-temannya lah ya, bestinya gitu ya. 5 orang gitu ya, 5 orang dia pergi dengan temannya yang sudah dipercaya, yang sikoh ya. Kemudian ada yang mengatakan satu aja nggak apa-apa, satu wanita aja, jadi berdua. Boleh berdua dengan temannya yang sikoh. Pokoknya asalkan terjaminlah keamanannya bersama orang tersebut. Kemudian ya ketika safar nih ya, ketika safar kita di kendaraan ya, biasanya naik apa Mi? Safarnya naik bis gitu ya. Kalau naik mobil mah enak ya Mi ya, bisa kita yang ngatur nih. Kalau waktu sholat kita berhenti gitu ya. Tapi kalau misalkan di bis dan kita harus sholat di kendaraan ya, dimana bisnya itu tidak ada toiletnya. Ya, kita harus sholat. Nah, bagaimana bersucinya? Nah, di sini yang membedakannya ya. Kalau masih ada air, walaupun ada air minum, kita bawa air minum. Kan ada air, boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Tayamum itu kalau sama sekali tidak ada air. Maka dari itu, ini saya bawa nih ya. Sedia spray kalau kita safar di kendaraan umum ya, di bis ya. Kalau di pesawat misalnya ada ini ya, ada toiletnya ya. Nah, di bis ada yang ada toiletnya, ada yang tidak ada. Di kereta juga ada, gitu ya. Nah, maka bagaimana toharohnya? Ya, kita perempuan bisa nih toharoh di bis, tapi asalkan ini ya, ada yang jaga ya, ada yang jaga dari pandangan laki-laki. Kalau bisa sampingnya perempuan, kan bisa kalau bis itu kan dua-dua gitu ya. Nah, dua di sebelah sananya perempuan juga, nggak masalah ya. Jadi bisa gunakan spray ini ya Mi ya. Kita bawa, ini tuh bisa dipakai 5 kali ya. Nah, kita wudhunya gimana? Sedangkan wudhu itu harus kumur-kumur, kemudian harus apa lagi? Mengusap rambut, telinga gitu ya. Kita ambil wudhunya yang minimalis. Nah, jadi rukunnya aja. Rukun wudhu itu ada di Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama, ini yang wajib ya Mi. Rukun wudhu yang pertama itu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah. Jadi kalau wudhu kita ya nggak sempurna membasuh wajahnya, maka tidak sah. Jadi kalau rukun itu kalau kita penuhi maka menjadi sah. Dalam sholat itu misalkan baca surat Al-Fatihah, itu rukun sholat. Kalau nggak baca surat Al-Fatihah, berarti sholatnya nggak sah. Di dalam wudhu yang menjadi rukun itu faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Ya, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membasuh rambut. Ya, rambut. Yang keempat, membasuh kaki hingga mata kaki ya, kemudian tertib berurutan. Cuman itu aja. Jadi wudhu minimalis kita ya dengan memenuhi rukun-rukun itu sudah sah. Jadi nggak perlu kumur-kumur. Kumur-kumur nanti dibuang kemana tuh kalau di itu ya, di mobil ya. Nah, saya ajarkan cara wudhu di kendaraan ya, yang minimalis aja ya, yang sah. Tapi ini untuk kondisi yang memang darurat. Kalau misalkan banyak air, waktunya luas ya, waktunya luang ya,
itu silahkan dipenuhi juga sunnah-sunnah wudhunya ya, 3 kali gitu ya, membasuh kumur-kumur ya, kemudian membasuh hidung dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang minimalisnya aja seperti di kendaraan ya, itu bisa dengan menyemprotkan kanan dulu ya, boleh sekali aja, nggak mesti 3 kali ya. Jadi kita basuh dulu muka ya, muka itu dari mana biti syari, dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu, nah jadi kita semprot ya dari tempat tumbuhnya rambut, cuma kita giniin aja. Nah terus di sini ya, sebelum batas nih telinga nih ya, ini juga harus kena ya, ini juga, kemudian dagu ya. Nah dagu kita, airnya jatuh kita usap ya, kita pastikan tempat tumbuhnya rambut, kemudian di sini ya sebelum dekat telinga ini terkena air ya, cukup sekali aja. Nah kalau sudah nih, kira-kira udah nih ya, sudah basah semua, kemudian telapak tangan sampai siku ya, tangan sampai siku. Nah ini harus dibuka ya. Nah, harus dibuka di kendaraan, berarti harus ada yang jagain nih kalau ada laki-laki yang lewat gitu kan, dia harus buka. Nah semprotin ya, pura-puranya nih dibuka ya, disemprotin sampai sini ya. Kanan dulu ya, kanan dulu kanan ya, kanan, kemudian baru yang kiri, sekali aja cukup gitu ya. Diusap ya, usap sampai siku, nggak mesti harus digosok-gosok, nggak mesti, itu sunnahnya ya, itu sunnahnya, yang penting rata aja, rata. Kemudian apalagi rambut ya, rambut itu cukup 3 helai aja itu sudah sah gitu. Jadi bisa kita taruh airnya di telapak tangan, kita ambil rambut kita dari sini ya, kemudian kita usapkan, boleh, itu nggak mesti harus basah semuanya gitu, nggak, terserah mau diubun-ubun boleh, tapi kan kita harus gini gitu ya, boleh juga gini boleh, atau tadi dari belakang sini boleh, yang penting kena 3 helai aja loh, 3 helai kita gini udah banyak nih ya. Gitu. Kemudian baru kaki, berarti kita harus lepas kaos kakinya, kita semprotkan sampai mata kaki gitu, yang kanan dulu kemudian yang kiri. Udah, setelah itu tinggal sholat di kendaraan ya. Nah sholat di kendaraan juga nggak asal sholat gitu ya, nggak asal sholat, karena sholat di kendaraan itu tidak memenuhi rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Harus berdiri. Di kendaraan kita nggak bisa berdiri ya, jatuh kita kalau berdiri gitu kan. Nah kemudian apalagi menghadap kiblat, mobilnya ke sana, kiblatnya di mana gitu kan. Nah bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya gitu. Apalagi harus ruku dan sujud, nah itu nggak sempurna. Maka dari itu gimana ya, kalau sudah sampai di tempat tujuan, dia harus mengulang sholatnya. Kalau dia sholat di kendaraan, kenapa? Karena tidak memenuhi rukun sholat, berarti sholat di kendaraan itu nggak sah. Oh kalau gitu saya maunya qodho aja, nggak usah sholat di kendaraan, tapi nanti ketika sudah sampai, nggak bisa, jatuhnya berdosa, karena namanya sholat lihurmatil wakti ya, sholat untuk menghormati waktu sholat. Ketika ada azan kita wajib langsung sholat gitu. Jadi sudah waktunya sholat, kita harus sholat walaupun di kendaraan. Qodho itu kalau memang dia sudah nggak mampu untuk sholat. Orang sakit aja harus sholat, dia sakit berbaring di tempat tidur, dia harus sholat, tetap harus sholat dalam keadaan tidur berbaring gitu ya, sampai tempat, walaupun waktunya udah lewat, kita ulang lagi. Iya, sholat zuhur lagi, niatnya i'adatus sholat, mengulang sholat. Kalau qodho kan mengganti sholat yang tertinggal, ini mengulang. Niatnya nggak usah pakai bahasa Arab, niatnya di dalam hati aja, saya mengulang sholat saya yang tadi tidak sah gitu ya.
Nah, jadi namanya tuh sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti ya. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Lihur. Lihur. Apa dalilnya? Dalilnya ada ya. Lihurmatil waktu itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya waktu ya, pakai qaf. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ada di Al-Qur'an. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi seorang mukmin tuh harus pada waktunya. Ya. Quran surat An-Nisa ayat 103 ya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat maka dia wajib sholat ya. Nah, di dalam hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnahnya di kendaraan. Nah, jadi yang harus diulang sholatnya itu sholat fardu aja, sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah tidak usah diulang. Karena Rasulullah juga ketika sholat fardu ya di kendaraan lagi di ontaknya, beliau turun dan menghadap kiblat sholatnya. Tapi ketika sholat sunnah beliau tetap berada di kendaraan. Jadi nggak apa-apa kalau sholat sunnah ya nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sholat wajib harus menghadap kiblat. Enak di pesawat Saudi Airlines. Jadi ketika kita mau ke Mekah itu memang diarahkan ke sana kiblatnya. Ketika balik ke Indonesia kursinya itu ngadep ke sana. Gitu. Itu di pesawat Saudi gitu ya. Insya Allah amin ya. Nah, kemudian itu sholat di kendaraan. Kemudian bagaimana dengan sholat jamak dan qashar ya, yang mana tadi dapat dispensasi ya. Ini sholat bagi musafir juga ya, berhak mendapatkan dispensasi ya berupa penggabungan sholat dan juga peringkasan sholat ya. Nah, ini kalau dia bisa turun dari kendaraan ya, maka dia boleh jamak. Jamak itu apa? Menggabungkan dua sholat. Ini nggak bisa asal menggabungkan, harus ada pasangannya. Sholat apa yang bisa digabungkan? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, subuh dan duha nggak bisa dijamak ya. Dijamak itu artinya digabung. Kalau digabung berarti sholat zuhur 4, sholat asar 4. Jadi semuanya 8 rakaat ya. Nah, sholat jamak ini ya boleh bagi yang safar, kemudian dia sakit boleh menjamak sholatnya, atau dalam kondisi hujan boleh menjamak sholat. Ya, jamak itu ada dua ya. Jamak di awal atau yang dinamakan taqdim, sama jamak di akhir atau yang dinamakan jamak takhir ya. Jamak takdim itu gimana? Kita sholat di waktu sholat pertama ya. Misalkan saya mau ba'da zuhur nanti pergi gitu ya, atau pakai travel pergi ke Palembang gitu ya. Nah, jam 11 ya saya siap-siap, kemudian keluar dari Bandar Lampung, kota Bandar Lampung, travelnya udah dijemput nih ya. Dia berhenti nih travelnya di waktu zuhur untuk makan siang gitu kan, jadi bisa sholat ya. Maka dia jamak takdim dulu, sholat zuhur, kemudian nanti kira-kira asar biasanya nggak berhenti, ya udah akhirnya dia sholat jamak takdim ya, jamak zuhur dan asar. Nah, boleh nggak kalau mengqashar sholat? Jadi selain ada jamak ada qashar juga. Qashar itu meringkas, artinya sholatnya 4 diringkas jadi 2. Boleh nggak jamak qashar atau qashar aja? Boleh. Jadi dia meringkas sholat. Jamak qashar berarti dia sholat zuhurnya 2, sholat asarnya 2 di waktu zuhur gitu ya. Kalau nanti sudah sampai tempatnya ya, sudah sampai tujuan, maka nggak berlaku lagi, nggak berlaku lagi jamak qasharnya. Jadi ketika di perjalanan saja ya dia boleh sholat jamak dan qashar
Nah, kalau jamak takhir gimana? Jamak takhir kalau yang di akhir ya gitu tadi di awal zuhur ini ya dia nggak bisa berhenti nih di sholat pertama. Misalkan maghrib ya, dia berangkat sore ya, maghrib nggak berhenti kendaraannya ya, baru berhenti isya ketika di kapal, sedangkan kita maghrib belum sholat, maka sholat isya dan maghrib di waktu isya. Mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan yang waktunya terdekat ya, jadi isya dulu kemudian maghrib. Kalau maghrib dulu nggak apa-apa, boleh maghrib dulu nggak apa-apa, kemudian isya nggak apa-apa ya, boleh dua-duanya, tapi yang afdol waktunya saat itu ya, waktunya itu dulu. Ya, kemudian tadi syaratnya ya boleh jamak dan qashar asalkan bukan perjalanan yang haram, kemudian sudah melampaui batas desa atau kota ya, kemudian dia ya menuju tempat yang pasti, yang jelas. Begitu juga dengan jamak qashar ya, itu juga dengan qashar. Selanjutnya tadi kan qashar ya, tadi kan jamak ya, sekarang qashar ya. Qashar itu hanya boleh ketika dalam perjalanan ya. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik, kami keluar bersama Rasulullah dari Madinah ke Mekah, maka beliau melakukan sholat 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Tadi yang dibacakan Umi Eli juga merupakan dalil dari sholat qashar ya, boleh mengqashar sholat. Nah, surat An-Nisa ayat berapa tadi? 101 sampai 102 ya. Yang qasharnya ayat 101. 1 sampai 102. Nah, sholat yang boleh diqashar sholat apa? Zuhur dan asar ya, dan juga isya. Maghrib nggak bisa. Tetap 3, nggak bisa di courting, gimana 1,5 nggak bisa ya. Maghrib tetap 3. Maghrib tetap 3, isyanya baru boleh 2 gitu. Kemudian kapankah seseorang dia terputus dari statusnya sebagai seorang musafir ya? Yang pertama, dia sampai pada kota tempat ia bermukim atau kota dia ya, kota tujuan. Nah, gini misalkan kalau dia punya dua rumah, dia punya 2 rumah, satu di Bandar Lampung, satu di Palembang, karena dia kerja di Palembang, setiap seminggu sekali pulang ke rumahnya yang di Lampung. Nah, maka ketika dia sampai, dia pergi ke Palembang, di rumah satunya itu tidak boleh lagi jamak qashar ya. Di perjalanan dia boleh tuh jamak qashar karena masih musafir. Sudah sampai di rumahnya yang kedua, nggak boleh lagi sholat jamak dan qashar karena itu tempat mukim dia gitu ya. Itu yang pertama ya, maka dia statusnya putus dari musafir ya. Gimana kalau kayak jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan nginep di hotel gitu, jalan-jalan misalkan 3 hari di sana, itu bukan tempat mukimnya, maka boleh. Batasnya adalah 3 hari di luar hari kedatangan ya, berarti 4 ya sama hari kedatangan, maka dia boleh jamak dan qashar ketika sampai di tujuan ya. Saya misalkan berlibur di Jakarta gitu kan, Jakarta nginep, nah selama 4 hari boleh sholat jamak dan qashar di hotel. Iya, berturut-turut. Dari dia datang, terus hari besoknya berturut-turut ya. Maka boleh di jamak atau qashar gitu ya. Kalau dia lebih dari 4 hari, misalkan seminggu, maka lebih dari 4 harinya itu nggak boleh lagi jamak dan qashar. Misalkan mudik ya, silaturahim gitu kan ke tempat mertua, nah seminggu, maka hanya boleh 4 hari ya untuk sholat jamak qashar, selebihnya nggak boleh gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi kan sampai pada kota tempat bermukim ya, atau balik lagi
ya balik lagi ke Lampung nih, ke Bandar Lampung, nggak boleh juga ketika sudah sampai udah normal ya statusnya bukan sebagai musafir. Kemudian yang kedua, dia berniat untuk mukim di suatu kota lebih dari 4 hari. Dia niat memang niat mukim lebih dari 4 hari, maka nggak boleh, nggak boleh jamak dan qashar gitu ya. Atau ya dia nggak ada niatan, nggak berniat berapa hari, pokoknya saya mau ke suatu tempat gitu ya, atau dia mau ada proyek gitu ya, nggak tahu berapa hari selesainya, nah maka itu tidak boleh jamak dan qashar. Pokoknya nggak ada niat berapa hari dan nggak ada niat untuk mukim. Maksudnya dia berniat untuk mukim nggak tahu berapa harinya gitu ya, maka dia nggak boleh jamak dan qashar. Intinya kalau dia niat mukim ya, maka hilang status musafirnya kalau dia niat bermukim gitu. Baik, kemudian selanjutnya tadi sudah ya, berwudu ya sudah. Tuh, ketentuan jamak qashar ya, dia harus apa? Harus perjalanan yang tidak boleh maksiat ya. Kemudian 3 hari ya, 3 hari boleh asalkan tidak bermukim. Niatnya niat safar ya. Terus keluar dari wilayah, keluar dari kotanya, baru dia boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Gimana kalau misalkan kondisi macet ya? Kalau di Jakarta itu biasanya ya sore-sore pulang kerja ya di busway itu kan, nah sampai ketinggalan sholat ya, misalkan sholat maghrib gitu ya. Nah kalau dia memungkinkan bisa sholat di bis, maka sholatlah di bis ya, di busway itu. Tapi kalau tidak, kondisinya darurat ya karena empet-empetan juga, maka dia boleh mengqadha sholatnya nanti ketika di rumah. Tapi harusnya ambil ancang-ancang dulu ya, dia harus merencanakan dulu. Kayaknya nanti maghrib bakal kejebak macet. Jadi kalau bisa ya dia sholat, dia turun transit dulu di mana, dia turun. Nah, lebih baik begitu, dengar azan, dia turun di halte mana, kemudian dia sholat. Itu ahsan, itu lebih baik. Kemudian dia naik lagi, gitu. Kalau nggak bisa, ya, sholatnya nanti habis, pulangnya habis isya, pulangnya nanti. Jadi maghrib dulu di kantor, misalkan. Maghrib dulu di kantor, sholatnya, sholat maghrib di kantor, baru dia pulang. Gitu ya, karena qadha itu untuk yang benar-benar darurat ya, benar-benar darurat ya, sakit udah nggak bisa banget berdiri gitu, nggak bisa banget sholat ya, sampai ibu yang mau melahirkan pun itu harus sholat ketika kontraksi. Nah, kontraksi itu kan ya, darah yang keluar ketika mau melahirkan itu bukan darah nifas, jadi darahnya itu darah fasad atau darah rusak, darah istihadah, maka boleh sholat. Jadi walaupun mulus-mulus gitu ya, kalau masih bisa ditahan dan masuk waktu sholat dulu gitu. Nah kalau memang benar-benar gak bisa sama sekali, baru di qadha. Yang penting ada usaha dulu, ikhtiar dulu mau sholat, pas berdiri atau mungkin dia duduk sholatnya atau berbaring, aduh tetap aja gak bisa ya, maka nanti sholatnya di qadha. Qadhanya kapan? Setelah berakhirnya masa nifas. Berarti berapa hari? 40 hari itu umumnya. Maksimalnya adalah 60 hari ya. Jadi kalau kok saya lebih dari 40 hari masih keluar darah ya, nggak usah bingung, itu masih darah nifas. 60 hari maksimalnya gitu ya. Nah, itu kondisi yang diperbolehkan untuk qadha ya. Benar nggak boleh itu. Apa sih qadha tadi ini? Qadha itu mengganti sholat ya, mengganti sholat. Kalau mengulang sholat, i'adatus sholah ya, i'adatus sholah. Baik, sudah ya, mungkin cukup ya Mia. Ya itu
materi yang singkat dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari ummahat. Saya akhiri ya, saya serahkan pada Umi Tini. Akhirul kalam, astaghfiru minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak pakai mic tadi. Ya silakan.